apakah memang cuman di punggung aja? Kan kadang-kadang juga tiba-tiba kesemutan atau apa dampak lain yang timbul kalau kita terlambat, misalnya tadi stretchingnya dan macam-macam, dok? Ini juga kebetulan lagi in banget nih sekarang. Cedera yang terjadi akibat olahraga pedal misalnya. Kan banyak tuh dok ya. Karena rata-rata yang melakukan olahraga pedal ini mereka yang sebenarnya cukup jarang olahraga, tiba-tiba melakukan olahraga ini secara intens. Jadi banyak juga tuh yang datang dengan keluhan nyeri di persendiannya, dok. Betul. Seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira dok, kalau ada pasien datang dengan keluhan dan riwayat seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Pas jeda ini, dok, saya mau nanya sedikit. Biasanya, dok, nggak sengaja atau bahkan udah kesepakatan umum lah, pas udah berdiri, kertek. Nah, itu bagus nggak sih, dok? Capek banget. Bro Azhar, Dokter Adi. Duh, gimana lagi ngapain bro? ini biasa ngecek-ngecek, dok. Ngecek apa? Oh, lagi kerja. Iya, banyak banget yang harus dicek. Oh, kenapa gue liat-liat kayaknya lagi pegel lu? Lumayan, dok, dari pagi liatin ini depan tablet terus, dok. Lu berjam-jam kerja di depan tablet. Posisi duduknya gue liat memang kurang ergonomis nih bro. Masa sih, dok? Udah nyaman ini. Nah itu dia bro, nyaman tuh belum tentu ergonomis bro. Serius, dok? Serius? Yang benar kayak gimana berarti? Mau tau kan? Wah, boleh. Kita tanya aja ahlinya langsung. Wah, lagi nih. Ayo. Wah, boleh, dok. Let's go. Aduh, pegel juga ya. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Obral Kesehatan. Obrolan bareng ahli kesehatan. Bersama saya, Dr. Adi Winata, dan tentunya bersama partner saya, Halo. Bro Azhar. Jadi, kita akan membahas seputar isu-isu kesehatan terupdate dan terkini. Iya. Nah, tapi kalau kali ini tuh kita bahas apa ya, dok ya? Nah, ini menarik nih. Ini sebenarnya ngelanjutin lagi diskusi kita yang sebelumnya, Bro Azhar. Boleh. Kemarin kan Bro Azhar juga sempat menyampaikan ke saya terkait dengan keluhan nyeri punggung bawah. Nah, betul, dok. Ya kan? Wah, Betul ya? luar biasa itu. Nah, Bro Azhar nanya ke saya, ini kira-kira apa yang salah ya? Karena faktor usia kah? Atau karena postur yang salah gitu? Karena kerja kelamaan di belakang komputer? Betul banget, dok. Gitu. Jadi kali ini, daripada bingung, gue udah bawa langsung nih narasumber yang memang ahli di bidang tersebut. Ada Dokter Jane Claudia Provita, sorry dok, SPKFR. Oke. Dokter boleh diperkenalkan dulu ya? Halo, saya Dr. Jane Claudia Provita, saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sekarang berpraktek di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung dan klinik Spine Clinic di Jalan Peta. Wah, banyak ya tempatnya sekarang ya? Banyak. Dok, kalau misalnya mau ketemu dokter ini biasanya praktek di hari apa aja, dok, biasanya? Kalau di Rumah Sakit Santo Yusuf saya praktek tiap hari dari Senin sampai Sabtu, ada terus dari pagi sampai siang. Oh, oke. Jadwalnya. Kalau di Spine Clinic saya di sore hari tiap hari Selasa dan Kamis. Mantap. Tapi sebelum kita lanjut nih, tadi kan dokter menyampaikan SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dok ya. Betul. Saya itu tadi sebelum kita mulai dok, sempat ngelakuin survei-survei kecil-kecilan, nanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Pada tahu nggak sih SPKFR itu apa? Iya. Ternyata banyak yang masih belum familiar dok. Ya termasuk Bro Azhar. Apalagi saya. Mungkin sebelum kita mulai, boleh nggak dok dijelasin sedikit SPKFR itu ruang lingkupnya seperti apa sih dok? Oke, SPKFR itu spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu nama dulunya adalah dokter rehabilitasi medik, mungkin lebih dikenal ya. Nah, dokter rehabilitasi medik atau SPKFR ini dia fokus utamanya adalah untuk pemulihan fungsi. Jadi pelayanan kami tujuannya untuk membalikan fungsi pada pasien, baik yang maksudnya ruang lingkup kami itu mulai dari bayi baru lahir, anak kecil, orang dewasa, hingga yang lansia. Jadi lingkup kami luas sekali. Nah, jadinya tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi pada pasiennya. Entah dia ada gangguan, misalnya gangguan bicara pada anak, atau anak baru lahir yang gangguan untuk menyusui, itu juga. Atau pada orang dewasa yang ada cedera-cedera atau ada sakit. Ataupun pada lansia ada gangguan keseimbangan, gangguan ada fungsi berjalannya bermasalah. Nah, tujuan kami adalah mengoptimalkan fungsi pasien kembali. Siap.
Gitu Bro Azhar. Normal. Udah mulai kebayang ya? Ya. Mulai nih, mulai Kalau pertanyaan. rehabilitasi medik mungkin udah mulai kebayang nih tentang Iya, apa iya. aja fisioterapi yang nanti kita akan lebih lanjut nih Iya, bahas siap, itu. siap. Nah gini dok, jadi sebelumnya teman saya ini Bro Azhar konsultasi ke saya terkait dengan keluhan low back pain, nyeri punggung bawah. Dia menanyakan, atau mungkin Bro Azhar ditanya langsung deh. Iya bener. Sebenarnya mungkin bukan saya aja dok, lebih ke arah kita kan sering kerja di depan laptop, komputer, duduk dari jam 7 sampai jam 4 itu kan selalu gitu terus gitu kan. Tambah ruangan AC, tambah nelpon gitu kan. Lama-lama kerasa di sini dulu nih, tak gitu kan, aduh kok mulai pegel nih. Itu apakah memang karena pekerjaannya yang salah atau memang posisi kita yang salah atau misalnya oh jangan-jangan kamu salah makan atau apa gitu. Apa hubungannya gitu dok kalau di sana? Oke, jadi nyeri punggung bawah dengan pekerja itu sangat berhubungan erat ya. Kita bilang postur pasti akan sangat mempengaruhi, apalagi pada anak-anak muda atau orang kantoran yang lebih dari 8 jam duduknya ya. Udah duduk kerja, udah lupa tuh dengan postur tubuhnya. Nah, postur tubuh untuk duduk yang tidak betal itu yang membuat jadi nyeri ke pinggangnya. Oke. Jadi kalau kita lihat nih cara duduknya Mas Mas Azhar, lihat duduknya juga bentuknya nah. Benerin nih. Ya. Langsung benerin ini duduknya. Lihat dokter Adi juga sama nih. Nah, jadi kan seperti saya juga nih kursinya kurang pas, jadinya pasti nanti lama-lama membuat jadi ke sakit pinggang. Otomatis jadi postur duduk yang betul tuh harus dipastikan ketika kita bekerja. Kadang kalau udah bekerja kita lupa tuh, itu menyebabkan jadinya ujung-ujungnya jadi sakit pinggang. Apalagi kan repetisinya tiap hari. Terus tambah adalah kitanya lupa olahraga, lupa untuk peregangan otot, lupa untuk penguatan otot, itu juga menambah lagi beban dari si ototnya sehingga akibatnya jadi nyeri. Dok, berarti penggunaan kursi penting juga ya? Ya tentunya. Berpengaruh juga ya? Betul. Nah, ini berarti kita selanjutnya minta ganti nih kursinya. Karena Iya. ergonomis. Daripada kena marah juga ya. Dok, tadi sedikit melanjutkan. Emang harus ada peregangan dulu ya dok ya? Dan peregangan itu harus seperti apa? Oke, sebenarnya kalau kita ingat dulu senam SKJ waktu zaman kita iya SD. bener ya. Nah, itu tes kan yang paling saya suka. Iya, sebenarnya itu sangat bagus karena kita melatih fleksibilitas semua sendinya, mulai dari kepala, bahu, terus tangan sampai ke kaki semua digerakin. Nah, itu yang dilupakan ketika kita sudah lulus Kerja. dari SD dan SMP ya. Jadi pagi-pagi sebelum kita mulai bekerja tuh udah harusnya peregangan dulu ototnya supaya ototnya siap nih untuk kerja. Pas pulang cooling down, peregangan ulang untuk kita relaksasi si otot-ototnya. Oh, tapi kalau mau kerja, tadi apakah memang harus ada peregangan tertentu dulu dok atau gimana ya dok ya? Sebenarnya peregangan secara spesifik sih enggak ya, tapi lebih ke yang general aja, lebih ke latihan fleksibilitas semua sendi aja. Oh. Jadi untuk mempersiapkan semua sendi agar siap untuk dipakai bekerjanya. Oke. Dok, ini ada nggak tipsnya nih? Kan mungkin para kaum pekerja gitu ya, pekerja kantoran terutama harus 8 jam atau mungkin bahkan lebih duduk di belakang laptop gitu ya. Jadi sebelum kita bekerja atau baiknya seperti apa dok? Stretching itu dilakukan sebelum kita memulai pekerjaan atau mungkin berapa jam kita menjalani pekerjaan kemudian dijeda dengan stretching dulu kah? Seperti apa dok? Sebenarnya yang idealnya sih ketika kita bekerja lebih dari 8 jam ketika duduk, minimal 1 jam atau 2 jam sekali itu kita stretching untuk ngerilaks lagi si otot-ototnya supaya nggak tegang. Oke. Jadi tiap 2 jam maksimal ya 2 jam kita udah harus memposisikan badan kita berdiri. Oke. Lalu gimana kita stretching supaya ototnya jadinya nggak kaku lagi. Iya. Ya. Oh iya benar juga itu ya. Kita kadang-kadang lupa lah. Apalagi kalau udah ada deadline ya, jadinya kan Iya. bablas semuanya ya. Betul dok. Jadi kalau kita yang sebelumnya pernah bahas juga nih terkait dengan istirahat mata, Iya betul. pun sama ya Iya. dengan perenggangan otot itu diperlukan juga 1 sampai 2 jam. Betul. Harus ada jeda dulu ya dok. Jadi nggak yang terus-terusan di depan laptop. Nah. Gitu bro. Dok, lanjut. Tadi masih menarik banget nih. Tadi kan kita ngomong postur, duduk ya. Terus ngomong kursinya juga kayaknya salah, harus ganti nih. Ayo sponsor silakan. Sama satu lagi dok, apakah memang cuman di punggung aja? Kan kadang-kadang juga tiba-tiba kesemutan atau apa dampak lain yang timbul kalau kita terlambat? Misalnya tadi stretchingnya dan macam-macam dok. Sebenarnya dampak lain dengan duduk lama dengan posisi yang tidak baik itu bisa kemana-mana ya. Jadi kan nggak cuma punggung bawah aja, nggak pinggang bawah aja, tapi nanti lama-lama ke punggung atas, Yeah. lama-lama ke leher.
lama-lama juga bisa jadinya ke kaki ya. Oke. Jadinya banyak sih faktor-faktor yang disebabkan karena duduk tidak betul. Nah, Oh berarti Dampaknya cukup dampaknya besar. benar juga. Saya tuh sering kena ini sama kalau cukur itu kan dipijat tuh. Wah ini kebanyakan depan laptop ya, ini kan sakit banget. Itu ternyata nyambung ya dok ya? nyambung banget, apalagi kalau depan laptop kita posisinya kayak gini nih, Iya. lebih kayak lehernya maju ke depan. Nah, jadi kan kita rounded shoulder itu pasti jadinya kaku banget pasti semua lehernya. Oh, Gitu. Nah, gini dok, kan ada mungkin dampak dari duduk yang terlalu lama dengan posisi yang kurang ergonomis tadi mempengaruhi atau menimbulkan keluhan nyeri punggung bawah. Tapi kan sering juga tuh ternyata ada masalah lain seperti skoliosis gitu ya. Jadi skoliosis itu bentuk dari kurvatur tulangnya, tulang belakang ya? tulang Tulang belakang. Oke. Itu nggak seperti seharusnya gitu. Ada mungkin perubahan bentuk ya dok ya. Betul. Nah, yang mau saya tanya gini dok, apakah dampak dari posisi duduk yang tidak ergonomis itu bisa menyebabkan orang mengalami skoliosis? Oke, kalau kita bilang skoliosis itu kan memang kita bilangnya ada masalah gangguan pada tulang belakang, tulangnya miring. Oke. Nah, itu tidak hanya 2 dimensi, cuman miring kanan kiri, tapi dia 3 dimensi, dia bisa berrotasi, memutar. Nah, kalau dikatakan duduk tidak betul menyebabkan skoliosis, sebenarnya indirect ya, tidak secara langsung. Biasanya orang-orang yang emang punya bakat, karena kan biasanya kita bilang skoliosis itu biasanya idiopatik. Idiopatik adalah penyebab jelasnya belum pasti, penyebab aslinya tuh, etiologi jelasnya tuh belum ada tuh penyebabnya. Sehingga kadang memang orang itu punya bakat yang dibawa sejak lahir, lalu dengan faktor-faktor yang memicunya menambah berat di skoliosisnya seperti postur duduk tidak baik, lalu gimana cara dia memegang bawa tas, lalu bagaimana dia olahraga atau tidaknya, itu sangat nanti mempengaruhi perkembangan dari skoliosis itu sendiri. Jadi secara tidak langsung duduk tidak baik itu juga nantinya memicu untuk dari skoliosis pada orang-orang yang memang punya bakat. Seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau olahraga, ini kayaknya belum kesentuh tadi dok. Nah, tadi kan menyebutkan olahraga, jangan lupa olahraga. Apakah semua olahraga itu tadi ya menunjang supaya tidak sakit punggung gitu? Atau bahkan ya ada misalnya kan gym ya yang di gym itu kan mengangkat beban itu kan salah juga bisa sakit pinggang juga Betul. gitu kan. Sebenarnya olahraga yang seperti apa sih dok yang sebenarnya tadi yang untuk menunjang supaya kita postur bagus, sehat kerjanya dan macam-macam? Sebenarnya kalau dikatakan olahraga, semua olahraga bagus ya. Tidak ada yang minus, tapi tergantung pada tiap individunya. Tidak bisa semua individu kita katakan semua olahraga tuh bagus. Contohnya tadi pada pasien-pasien yang skoliosis, weightlifting, angkat beban itu nggak boleh. Oh, Nah, jadi untuk pasien-pasien skoliosis biasa kita sarankan untuk pull up Pull up. ataupun renang. Oke. Nah, untuk pasien-pasien yang punya low back pain, yang masalah di tulang belakang, memang akan kita sarankan untuk penguatan core muscle. Core muscle itu adalah otot-otot yang menjaga tulang tonggok kita, tulang jadi terang kita, perut, punggung, lalu samping-sampingnya. Jadinya seperti renang, plank, kayak gitu. Jadi memang tidak disarankan pada pasien-pasien yang punya gangguan di tulang belakang untuk weightlifting. Jadi yang angkat beban berat-berat itu nggak boleh. Oke. Berarti nggak boleh sembarangan ya Iya. dok ya? Keren. Jadi kita sebutnya kalau latihan olahraga itu adalah tailor-made, tergantung tiap orang beda-beda. Oke. Jadi akan diresepkannya beda-beda juga nantinya. Jadi tadi kalau orang dengan skoliosis justru tidak disarankan angkat beban dok ya. Betul. Tapi gimana Bro Azhar kalau angkat beban kehidupan? Aduh, Saya sudah mau melarikan diri dari situ. Dok, saya mau balik lagi ke skoliosis tadi. Tadi kan dokter udah kasih gambaran sedikit ya bahwa posisi duduk yang tidak ergonomis ini bisa berdampak secara tidak langsung dengan si skoliosisnya. Nah, mungkin selanjutnya gini dok, kalau dia udah terkena skoliosis, apa yang bisa kita lakukan nih dok? sebenarnya kalau dikatakan sudah terkena skoliosis, dia menyadarinya usia berapa tahun dulu nih dok. Jadi akan berbeda-beda penanganannya pada usianya. Mungkin untuk anak-anak yang di masa pertumbuhan nih, kelas 5, 6, 1, 2 SMP, di masa pertumbuhan, kita akan lihat sejauh mana sih kemiringan tulangnya, ada berapa besar sih kurvatura yang terbentuknya. Nanti ada terapinya tuh, ada terapi konservatif seperti latihan, atau jika skolisisnya sudah lebih dari 20 derajat sih akan kita sarankan untuk memakai brace atau korset. Oh. Jadi kayak
Tujuannya untuk mengurangi si penambahan dari si kurvaturanya, kelengkungannya, sama kita memperbaiki si posturnya. Tapi kalau sudah lebih dari 45 derajat, biasanya kita sarankan untuk ke ortopedi, bedah tulang. Adakah indikasi untuk operasi atau enggak? Oke. Lalu bisa juga ditambah dengan latihan, itu penting. Latihan pada skoliosis tentunya spesifik. Tujuannya supaya dia untuk menguatkan otot-otot yang lemahnya dan merilis otot yang tegangnya. Sehingga nanti posturnya dia bagus, lebih stabil. Ya. Kalau misalnya dia masih jadi kayak gini, nah kita betulin kayak gini. Wah, ini saya harus benerin dok. Nah, tapi Nah, tadi itu kalau skoliosis bisa kelihatan secara fisik nggak sebenarnya dok? Kalau dia derajat kelengkungannya besar, kelihatan. Tapi kalau yang ringan tuh di bawah 30, di bawah 20 bisa kita screening awal dulu. Kita bilangnya Adam test. Pastinya disuruh ngebungkuk kayak ruku. Kita lihat tuh ada hamnya nggak, ada kayak punduk untanya nggak. Kalau ada, kemungkinan besar memiliki skoliosis. Itu screening secara umumnya ya. Jadi kalau di rumah Benar. teman-teman ada yang merasa kok nggak enak nih pinggangnya, boleh minta dilihat pas lagi ruku ada punduk untanya nggak, ada hamnya nggak. Kalau ada berarti segera cek ke dokter. Coba nanti bro, habis dari sini langsung feeling lihat saya ya. sih ada ya. Jangan ada pondok-pondok ya. Ada 2 lagi. Muntah bener. Dok mau lanjutin ya tadi dok. Postur sudah, yang menopang tadi kursi dan macam-macam sudah. Ini saya lebih tertariknya sama kultur dok. Nah Indonesia ini kan sering banget duduk nyila di lantai gitu kan ya, sambil makan nasi liwet gitu kan ya. Itu kan sudah di lantai keras, bahkan ini kan kursi aja yang empuk, ini salah, apalagi ada yang salahnya gitu kan, apalagi duduk di lantai, apakah ada hubungannya dok? Sebenarnya ketika dia memiliki postur yang tidak bermasalah, tidak punya skoliosis, tidak memiliki saraf kejepit, tidak masalah sebenarnya duduk di lantai dengan sila ataupun yang emok. Cuman ketika dia memiliki masalah pada tulang belakang, contohnya pada skoliosis, itu memang posisi duduk sila dan emok tuh ada beberapa yang emang dikhususkan untuk mereka, jenis duduknya harus seperti apa. Tidak bisa sembarangan duduk sila ataupun duduk emok. Nah itu kan jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi untuk anak-anak muda nih yang emang nggak ada masalah, sebenarnya nggak masalah Nggak ada juga masalah duduk. ya. Cuma tadi jangan kelamaan, tetap 2 jam harus bangun dulu tuh. Kalau sampai 8 jam bertapa namanya. Lebih ya. Oh iya, soalnya kan ya misalnya kita, nah ini juga agak problem nih biasanya kalau 1 jam 2 jam itu kan kadang-kadang kan kita ya ngumpul-ngumpul sama teman atau bahkan ada kegiatan keagamaan gitu kan ya, kita sering duduk gitu ya. Oh berarti memang harus tetap ada jeda itu ya, bagaimanapun jenis duduknya tetap harus ada jeda tadi ya dok ya. Betul. Nah, pas jeda ini dok, saya mau nanya sedikit. Biasanya dok, nggak sengaja atau bahkan udah kesepakatan umum lah, pas udah berdiri, kertek. Nah itu bagus nggak sih dok? Sebenarnya kalau dikreteknya sama diri sendiri sih nggak masalah. Oh, oke. Tapi kalau dikretek sama orang lain, kalau bisa sih dihindari. Oh gitu. Oke. Karena kan kalau kretek oleh diri sendiri kan pasti tidak akan terlalu heboh ya, nggak akan maksimal segimana. Apa yang cuma pengen ada bunyi. Iya. Nah tapi kalau dikretek sama orang lain kan ditakutkan kan dia terlalu Keras, ya. keras, terlalu banyak ditekan, jadinya nanti tambah bahaya. Nah, mungkin lanjutinnya gini dok. Misal tadi ya, pada pekerja kantoran yang 8 jam di belakang laptop terus-terusan, kemudian ada keluhan nyeri punggung bawah. Tata laksana awalnya seperti apa dok? Baiknya apakah tadi salah satunya dikeretek-keretekin atau dikompreskah, misalkan kompres hangat, atau ada hal lain mungkin dok? Sebenarnya ketika dia nyeri punggung bawah tuh harus kita lihat juga nih seberapa nyeri sih. Kalau misalnya nyerinya hanya kerasnya pegel atau nyeri daerah punggung aja, di pinggang aja, tapi nggak ada kesemutan, atau tidak ada kelemahan anggota gerak nih, misalnya jadi kakinya jadi lemes nih, nggak bisa diangkat, atau jadi kebas nih, itu berarti kan cuman masalahnya kemungkinan besar hanya di otot aja nih. Itu bisa kita bed rest dulu, istirahat. Oke. Ditambah dengan tadi stretching, peregangan otot. Dan kalau emang agak nyeri sampai mengganggu, boleh minum obat. Oh, obat anti nyeri ya? Ya, obat anti nyeri. Tapi ketika sudah ada kesemutan dan kesemutannya tidak hilang-hilang, atau sampai kakinya nggak bisa diangkat jadi lebih lemah, atau sampai kebas sekali, berarti sudah butuh pemeriksaan dokter. Jadi emang harus ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut masalahnya Ya. di mana. Siap. Karena takutnya malah ke arah yang lain dok ya, saraf Betul. kejepit misalkan dia. Iya. Jadi gitu bro, bahayanya. Berarti memang nggak usah dikompres, tapi udah tadi aja bed rest atau bahkan tadi kalau udah sakit banget pakai obat gitu ya dok ya? Ya.
Jangan lupa stretchingnya ya. Stretching, nah ini nih mau masuk nih. Iya. Kita kan pengen tahu juga dok, tadi kan dokter sampaikan 1-2 jam bagusnya dijeda gitu ya. Tadi juga duduk bersila bagusnya tetap harus ada jeda. Dimana pada saat jeda itu kita melakukan stretching. Iya. Boleh nggak dok kita praktekin dulu seperti apa sih gerakan-gerakan yang mungkin bisa dilakukan? Atau mungkin dokter ada tips-tips juga nih gerakan apa yang mungkin selama ini para pendengar kita di luar sana suka salah gitu melakukannya. Boleh dok? Yuk kita Oke, cobain ya. Siap. Teman-teman boleh ya coba. Kita ada Peraga ya. peraganya nih. Khusus sesi ini tuh harus ada peragaannya ya, Dok. Ada stuntman juga. Iya, harus stuntman-nya nih. Ayo. Nah, ini Ya. namanya Bro siapa? Siapa? Bro Noval. Oke. Oke, dengan Mas Noval ya Mas. Oke. Jangan kayak lagi mau dihipnotis, Bro. Tenang. Jadi sebenarnya buat kita yang duduk lama ini pekerja kantoran, mahasiswa, jadi baiknya itu tiap 2 jam kita harus stretching. Duduk juga kita harus perhatikan ya. Pertama adalah ininya harus nempel ke lantai, maksudnya harus 90 derajat. Oh, Ini kayaknya awal aja udah pendek salah nih. remedi, Mas. Ya. Terus badannya, panggulnya nggak boleh ke belakang, ke depannya. Ke depanin. Maaf Tetap ya. tegak ya. Ini tegak ke depan. Nah, jadi ini duduk yang betul. Ya. Jadinya nggak boleh kita ke belakang kayak gini, tapi ke depan nih panggulnya. Karena Oke. kita akan membuat ada kita bilang ada derajat kemiringannya, sehingga nanti si tulang belakangnya lurus. Oke. Kalau kayak tadi Mas Nova kan duduk di belakang kayak gini nih, nah pasti nanti lama-lama sakit pinggangnya. Ya. Jadi memang kalau duduk kalau bisa sih ada sandarannya, tapi karena ini kurang pas nih tempat duduknya, jadinya tegak kayak gini. Jadi posisinya tegak, nggak boleh tunjorno ke depan kayak gini, ataupun sampai lehernya ke depan kayak gini nih biasanya. Nah kenapa sih kadang ada orang yang kalau duduk lama suka jadi sakit pinggang, sampai malah ada yang saraf kejepit. Kalau posisi duduknya, contohnya Mas ya, ke depanin dulu kakinya Mas. Jadi maju ke depan nih. Nah, lagi main laptop nih, duduknya gini. Nah, main laptop. Iya. Kita lihat di sini kosong, nggak ada yang Iya. menopang. Nah itu jadinya bebannya ekstra ke sininya, sehingga jadinya kalau repetisi terus menerus bisa-bisa nanti ada masalah di tulang belakangnya ke sarafnya juga. Padahal itu posisi yang paling PW ya. Iya. Posisi gue enak. Nah ini sebenarnya yang agak bahaya nih, apalagi repetisi tiap hari. Iya. Nah, jadi kita betul lagi duduknya yang penting yang tadi Mas. Balik lagi. Masih ingat nggak, Mas? Masih inget nggak? Ini remedi loh Mas, ini Mas. Ada post-testnya loh ini. Ini ditegakin. Nah, ininya kedepanin. Ya, sip. Oke. Satu ini. Nah, kalau udah duduk lama, kadang kan suka pegel nih. Sebenarnya tidak disarankan untuk duduk sambil topang kaki. Topang kaki itu pegangin. gimana, Dok? Nah, Oh, kayak gini. oke. Karena kalau kayak gini terlalu lama, otot-otot bokongnya bisa tegang, jadinya kesemutan nanti ketika kita berjalan. Kayak gini boleh dilakukan untuk stretching. Nah, jadi misalnya habis 2 jam nih duduk lama, kita boleh stretching. Caranya adalah kakinya ditopang seperti ini, tangannya simpan di sini, satu lagi simpan di sini, tekan badannya ke depanin. Nah, rasa nggak ketarik otot bokongnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kerasa, Bro? Oh, Gantian kakinya, jangan cuma sebelah. Tekan yang kuat ke depannya. Nah, tarik badannya ke dalam. Tegak. Nah, ini nggak apa-apa lehernya mas, santai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk otot bokong sama pinggang. Oke. Oke, Wah, ini untuk otot aplikatif banget nih. lehernya tegak lagi. Nah, posisinya jangan lupa ya tegak ya, nih Mas Noval. Tangannya ke belakangin. Oke, kita nundukin Di kepalanya. belakang seperti ini ya. Ya, Belakang supaya seperti kita ini bisa ya. nge-stretch. Nundukin kepalanya, lihat arah jam 11. Nah, tarik pakai tangan sebelah sininya, tarik. Maaf ya. Maaf. Nah, Belakang. jadi lihat dulu. Belakang. Oke. Tundukin kepalanya, lihat arah jam 11. Kita tarik lehernya. Oh. Ya, ini jadi kita tarik nih, dikuat-kuatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf ya, jadi jangan lupa ini ke belakang, badannya tegak, tarik supaya otot-otot sininya ke stretch, Juga. Oke, keregang. oke. Enak nggak? Iya, kita gantian. Sebelahnya. Sebelahnya. Lihat Kalau tangan bisa dulu. Mas setengah aja semuanya, Dok. Tundukin kepalanya, lihat arah sini lagi, tarik lagi. Gantian. Mm-mm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu lagi yang tadi harusnya lihat arah jam 1. Ada tadi di belakang. Oh. Nah, jadi biar ketarik otot sininya. Tegak badannya. Tegak. Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Gimana Mas? Ini satu Ya. sesi ini udah berapa? Nah sebenarnya kalau gerakan leher itu nggak cuma gerakan itu aja. Tadi kan kita nunduk, terus lihat arah jam 11. Nunduk, lihat arah Arah jam jam 1. Sebenarnya ke samping gini juga, lateral fleksi, kanan kiri, terus atas, bawah, samping, samping. 6 gerakan sebenarnya. Kayak SKJ banget ya? Iya. 1, 2. Dan ini itu sangat-sangat mungkin diaplikasikan saat kita lagi kerja ya. Iya. Dok, ya. Iya, Karena iya. nggak butuh barang-barang yang Betul. mewah-mewah gitu, tinggal badan kita sendiri aja sebenarnya. Terus yang kedua bisa kita bangun, kita berdiri. Nah, kita berdiri di ini kursinya, maaf ya, di samping kayak gini. Masnya pegang kursinya, ke belakangin badannya, kita stretch badannya. Lurusin tangannya. Gini nggak betul sini. Badannya turun ke bawah. Jadi kayak gini nih, saya contohin ya. Jadi kita gini, kita stretch, panjang dikit. Jadi kita emang panjangin badan kitanya supaya nggak kakunya berkurang. Iya betul. Lehernya ke atas. Nah, Nah, terbang habis itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita bangun. Jadi kita ekstensiin. Lebih nyaman ya. Menarik. Ya. Langsung sama Ya. spesialisnya nih Mas. Jadi itu sih supaya tujuannya biar tulang belakangnya nggak sakit. Jadi Oke, kita regangin ototnya biar tegangnya jadinya rileks. Ya. Menarik. Nah, ini kebiasaan jadinya nih. Jadi balik lagi. Sebenarnya kursi yang baik itu di belakangnya emang ada penyangga supaya jadi badannya otomatis. Iya. Ya, kalau kayak gini kan agak sulit. Ya. Boleh kasih kadang, boleh tambah bantal sebenarnya. Siap. Sip. Oke. Gimana? Menarik gimana Mas? Udah kerasa enak ya? Baru bentar tuh padahal tuh udah kerasa perubahan ya ternyata. Ada lagi, Dokter Jan? Sudah cukup. Cukup? Siap. Oke, Bro. Thank you ya. Terima kasih Mas. Wah ternyata apa ya? Saya sadar satu hal dokter. Jadi ternyata tidak perlu modal. Yang modalnya adalah modal kesadaran. Sadar ini sudah waktunya kita stretching gitu ya dok ya. Dan nggak butuh waktu lama loh. Iya. Itu padahal cuma beberapa detik tapi manfaatnya lumayan besar ya, Dok ya. Iya. Modal niat sebenarnya. Wah. Bener, modal niat dan kesadaran. Mana salah ini tadi kan peragaan yang benernya dok. Peragaan yang salahnya kan tadi kita gini ya Iya. dok ya. Kadang-kadang kita begini ya dok ya. Atau kadang kita gini. Nah Iya. itu dia. Nah, Iya. jadi banyak pasien-pasien datang dan keluhan nyeri pinggang, nyeri punggung atas. Karena posisi duduknya kayak gini. Menarik. Bener banget. Wah, Dokter Jan ini menarik banget nih. Ini makasih banget ya. Kita udah dapat peragaan yang posisi-posisi yang bisa kita lakukan secara benar dan juga tadi tips-tips stretching di sela-sela jam apa ya? Jam break sibuk. ya, Iya. jam sibuk kita. Dok, tapi kita itu ada cue card. Oke. Jadi kita mau masuk nih ke segmen selanjutnya ya, Bro Azhar ya? Betul, biar kita tidak hilang arah dan ada unsur kejutannya dok. Iya dok, jadi rule-nya sebenarnya gak ada rule dok sebenarnya, cuman di sini tuh ada angka 1, 2, 3, di baliknya ada tab topik yang akan kita bahas. Nah dokter mau paling atas dulu atau kita random? Paling atas dulu? Boleh paling atas dulu Paling aja. atas dulu, kita izin ya, kita Ayo, Bro. buka ya dok ya. Set, kira-kira, nah Apa tadi tuh? kan kita ngomong sakitnya ya. Ya. Sekarang kita ngomong cedera dan pemulihannya. Oke. Pas banget nih. Cedera dan pemulihan fisik. Dok, tapi penasaran sih yang dikatakan cedera itu, boleh nggak dok di intro? Cedera itu apa sih dok? Gitu kan? Apakah kita luka sedikit aja terus itu udah dikatakan cedera kah? Sebenarnya kalau dikatakan cedera itu adalah terganggunya dari kesatuan dari jaringan yang kita punya. Baik itu jaringan kulit, jaringan otot, jaringan ligamen, pokoknya jaringan lunak dan keras. Nah, jadinya memang ada gangguan pada fungsinya. Ketika ada gangguan pada fungsinya, baik pada jaringan lunak seperti kulit, otot, lalu ligamen, ataupun jaringan keras seperti tulang, maka akan kita sebut sebagai cedera. Nah, cedera itu kan ada yang ringan, sedang, dan berat, tergantung dari jenisnya. Oke. Jadi kalau tadi Mas bilang ada luka sedikit cedera, betul itu cedera ringan berarti kan. Jadi seberapa parah dia yang akan kita bilang cedera ringan, sedang, atau berat. Nah mungkin gini bro, konteksnya kalau di ranah rehabilitasi medis mungkin dok ya,
Ini juga kebetulan lagi in banget nih sekarang. Cedera yang terjadi akibat olahraga pedal misalnya. Kan banyak tuh dok ya. Iya. Karena rata-rata yang melakukan olahraga pedal ini mereka yang sebenarnya cukup jarang olahraga, tiba-tiba melakukan olahraga ini secara intens. Jadi banyak juga tuh yang datang dengan keluhan nyeri di persendiannya, dok. Betul. Seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira dok, kalau ada pasien datang dengan keluhan dan riwayat seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Oke, karena sekali lagi tren banget ya pedal ya, jadi banyak banget pasien yang datang ke saya dan keluhan adalah nyeri siku, lalu ada yang nyeri bahu. Biasanya kenapa? Karena repetisi berulang. Jadi karena dia pedal kan mirip tenis, jadi kadang kita sebutnya sebagai tenis elbow syndrome. Jadi pada sisi yang sebelah luar, sini sikunya sakitnya tuh. Nah, kalau sekarang kita bilangnya pedal syndrome ya. Oke. Udah Pedal berganti elbow ini. syndrome. dirubah. Sebenarnya mirip Pedal lah ya. syndrome, ya. Nah, sebenarnya ketika dia datang dan keluhan nyeri, kita akan lihat apakah ada bengkak atau enggak. Oke. Terus nyerinya sejauh mana? Apakah cuma ketika di satu gerakan saja atau semua gerakan bikin sakit? Oh. Nah, nanti akan kita lihat tuh apakah udah berapa lama nih sakitnya. Misalnya baru kemarin abis pedal, sakitnya sekarang, berarti kan baru ya. Kalau misalnya pedalnya bulan lalu masih sakit, berarti kan sudah mulai agak kronis. Nah, jadi nanti penanganannya pun akan berbeda. Tapi pasti yang kita sarankan dulu istirahat dulu, karena berarti kan dia jaringan jantungnya butuh istirahat untuk pemulihannya lagi. Oke. Jadi kalau sebelum dia datang ke dokter nih, pertolongan pertamanya apa dulu nih dok baiknya? Misalkan tadi yang pedal elbow syndrome. Sebenarnya ketika itu terjadinya baru di bawah 3 hari, kompres dulu dengan air dingin. Kompres dingin ya. Tujuannya untuk mengurangi peradangannya. Tapi kompresnya nggak boleh cuma didiemin aja, tapi harus diputer karena takutnya nanti merusak jaringan. Jadi es batu kita simpan di handuk yang tipis, terus kita putar seperti ini. Angka 8 biasanya. Oke. Nah, itu bisa aja 10-15 menit Ya. supaya tujuannya untuk mengurangi peradangannya sama mengurangi nyerinya. Lalu istirahat, jadi jangan karena sakit udah enakan terus besoknya pedal lagi, itu juga nggak boleh. Nanti tidak ada masa pemulihan untuk si jaringannya. Nah, istirahatnya itu sebenarnya paling baik berapa lama sih, Dok? Sebenarnya kan berbeda-beda pada tiap pasien ya. Oke, Nanti kan tergantung usia. Jadi yang usia muda akan lebih cepat perbaikannya, usia tua lebih lambat. Jadi akan kita lihat tadi apakah tanda-tanda peradangannya masih ada atau enggak. Apakah masih bengkak, ataukah masih ada nyeri, atau masih ada merah, atau masih ada kegangguan aktivitas fisik dia. Oke. Dok, boleh ini saya melihatnya ini dari sudut pandang awam ya. Berarti ada cederanya dan ada pulihnya. Nah, cuman kalau boleh dielaborasikan sedikit, Dok. Cederanya kan tadi ada cedera ringan sampai berat gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya pedal, nggak tahu itu masuk kategori cedera apa tuh? Sebenarnya Iya, tergantung nanti dia cederanya kenapa ya. Oh, oke, Kalau cuma oke. karena main pedal aja tuh sakit, mungkin ke arah ringan ke sedang. Oke. Tapi kalau HP dia jatuh, guling-guling, mungkin sedang ke berat ya. Jadi kan Oke, oke. tergantung kejadiannya. Nah, berarti pertanyaan saya satunya lagi adalah di titik apa dan penanganannya, tadi penanganan awal misalnya kan pedal mungkin bukan sesuatu yang heavy contact lah, tapi misalnya nih saya tuh sering lihat tuh video misalnya dia angkat beban berat tiba-tiba dia tok dislokasi gitu kan ya, atau bahkan mereka petarung MMA gitu kan ya, dislokasi itu sesuatu yang saya sering lihat, apalagi yang patah klek gitu kan. Jangan kan itu, apalagi kerja-kerja di pabrik misalnya ngangkat-ngangkat berat tiba-tiba sakit plak luar biasa, udah sampai begini gak bisa diapa-apain itu. Nah, pertolongan kita sebagai yang melihat nih, Dok, itu harusnya gimana sih? Sebenarnya ketika melihat ada dislokasi atau sendinya tidak pada tempatnya, berarti kan bergeser atau ada nyeri hebat sampai pasien yang sampai orang yang nggak bisa bangun. Pertolongan pertama adalah kita mempertahankan posisi dia untuk tidak menggerakkan dulu si sendinya. Oke. Lalu dibawa segera ke klinik ataupun tempat kesehatan terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah betul hanya coba pergeseran sendi saja atau jangan-jangan ada patah tulang atau yang lainnya. Jadi yang pertama sih usahakan si pasiennya dalam posisinya satu garis, lalu dijaga sendinya untuk tidak digerak-gerakkan dulu. Satu garis ini gimana, Dok? Maksudnya posisinya telentang Oke. ataupun dan misalnya tidak digerakin, misalnya jatuhnya di bahu ini, berarti dia akan duduk dengan bahunya dipegang dulu aja. Ya, diimobilisasi Imobilisasi, dulu ya, ya. gitu ya dok ya. Nah mungkin gini dok, tadi saya melanjutkan lagi pertanyaan dari Bro Azhar. Kadang kan orang habis melakukan aktivitas fisik, kemudian tadi ya muncul keluhan, anggaplah tadi
nyeri di bagian bahu atau di bagian siku, sebenarnya kapan sih orang tersebut perlu datang atau mengkonsulkan ke dokter atau mungkin ditangani sendiri saja gitu dok? Nah ada ini nggak red flag-nya nggak kapan kita harus berobat ke dokter? Sebenarnya ketika orang mengalami cedera, betul tidak semuanya harus langsung ke dokter. Oke. Misalkan kita lihat apakah di fase akut itu 1-3 harinya membaik atau tidak. Kalau membaik, nyeri berkurang, bekaknya berkurang, berarti kan aman, tidak usah ke dokter. Oke. Tapi kalau setelah 3 hari dia tetap nyeri, tetap mengganggu aktivitas, berarti kan sudah perlu diperiksa ke dokter. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia cedera sampai kesakitannya sampai kita bilang sakit sekali, ataupun sampai ada kelihatan tulang yang tidak pada tempatnya, ataupun ada luka terbuka, ataupun ada kesemutan atau apa atau gerak tidak bisa gerakan, itu kan sudah red flag ya, Iya. sudah tanda-tanda bahaya yang emang harus segera dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Saat itu juga Iya. nggak usah nunggu berarti ya. Itu red flag-nya tuh Iya. berarti yang perlu diwaspadai ya dok ya. Kan soalnya banyak juga tuh yang kejadiannya kesleo habis aktivitas olahraga. Nah ini juga sering banyak fenomenanya dok. Jadi banyak yang dia galau antara saya harus ke dokter atau ke Tukang pijat. Benar tuh, sangkal putung atau apa gitu ya. Nah pandangan dokter bagaimana mengenai hal itu? Saya sebagai dokter sih berpandangan ketika ada cedera, baiknya dia bed rest dulu, istirahat dulu total. Jangan dipijat dan jangan dimanipulasi dulu, karena kan memang ada peradangan dan sebaiknya dibawa ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa apakah janjang ada patah atau tidak. Ya. Sehingga kalau dipijat takutnya nanti malah memperburuk kondisinya. Itu penting tuh. Jadi pasca cedera jangan dulu malah justru dipijat. Karena banyak banget. Saya pribadi juga banyak ketemu pasien-pasien yang pasca cedera justru langsung dipijat, akhirnya pas datang udah bengkak tuh dok kondisinya. Jadi paling benar adalah bed rest dulu. Dokter tadi ketemu pasien, kalau saya ketemu teman saya yang habis capek olahraga langsung dipijat gitu kan. Pijat yuk. Hah? Beda cerita itu. Ya, beda ya? Beda. Kalau itu Selama kan nggak cedera mah nggak iya. apa-apa. Oh gitu. Iya. Jadi berarti harus diluruskan nih. Berarti kalau misalnya habis olahraga capek pegel-pegel gitu itu masih nggak apa-apa ya dok? Nggak ya? apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada keluhannya, nah itu jangan dulu nih dok. Iya. Iya. Tergantung pijatnya kemana dulu mas. Itu dia. Itu antara boleh atau tidak boleh berarti sama ya. Oke. Ini serem juga nih bahasanya. Tapi yang paling penting tadi poinnya adalah kalau dia terjadi cedera itu yang tidak boleh dipijat Pijat. dulu. Oke. Istirahatkan atau mungkin kompres dingin ya. Ya, Dokter atau ya. langsung dibawa dulu nih ke dokter Atau bawa dulu untuk ke periksa dokter. dulu nih aman atau enggaknya. Ya. Jadi ini apa sebenarnya kan ini tinggal meluruskan saja ya teman-teman semua. Kalau kita nonton sepak bola gitu ada yang sakit itu benar-benar ditandu itu tadi titik nol tadi ya, Iya. garis nol tadi ya dok ya. Satu garis kita bilangnya. Satu garis Line itu ya. Nah ini berarti teman-teman terutama juga mungkin teman-teman kita yang pekerja ya dok ya itu kan juga kadang-kadang tadi kayak masnya gitu kan duduknya salah terus ngangkat-ngangkat barangnya juga kadang-kadang terlalu berat dan macam-macam itu ya. Berarti kalau sudah cedera tadi istirahat dulu, setelah istirahat baru nanti kita lihat apakah perlu ke dokter atau tidak perlu ya dok ya. Tuh. Menarik dok. Nah dok mau tanya lagi dong dok. Rasa-rasanya tadi kan sudah bahas tentang pijat. Nah kita juga kadang-kadang dok, saya juga sering lah dengar dari teman-teman itu sampai ada yang seserius harus sampai di MRI ya atau di CT scan gitu kan ya. Itu tuh di tahap apa sih? Kenapa kita harus sampai dilakukan atau dapat penanganan seperti itu dok? Biasanya kita lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI ya itu tujuannya untuk memastikan diagnosa, untuk menjelaskan kenapa sih penyebab dia cederanya. Biasanya ketika pasien datang dengan keluhan yang cedera berat, biasanya habis kecelakaan atau habis jatuh heboh, yang memang kelihatan cederanya berat, akan kita periksa lebih lanjut nih, jangan-jangan ada masalah di tulangnya. Atau jangan-jangan ada masalah di ligamen ataupun ototnya, maka akan kita lakukan MRI atau MRI biasanya. Kalau CT scan biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang misalnya mengalami kelemahan anggota gerak, jadi akan ke CT scan untuk melihat ada pendarahan atau penyumbatan di otaknya atau enggak. Jadi agak berbeda nih fungsi MRI sama CT scan. Biasanya untuk melihat jaringan lunak kita akan lihatnya di MRI. Tapi bukan tidak bisa lihat tulang juga sih. Iya. Cuma nanti ada indikasinya kapan kita MRI, kapan kita CT scan.
Oh. Dan itu sesuai advice dari dokternya ya. Betul. Jadi bukan tiba-tiba pasien nanti saya mau di MRI, wah nanti dulu harus Iya. dievaluasi dulu. Jangan-jangan di ronsen aja cukup sebenarnya. Betul. Jadi ada benar tahap-tahapannya. ya. Jadi kita bilang ada tahap-tahapannya. Kapan pasien itu perlu ronsen, kapan itu perlu ditambah jadi CT scan atau bahkan jadi MRI. Wah ini semakin banyak istilah juga ya dok ya. Dok kalau boleh diperdetail lagi. Tadi awal kita sudah ngomong cedera, tengah kita sudah bagaimana tindakan pertamanya gitu kan. Bahkan tadi sempat nyinggung sedikit tentang tindakan lebih detailnya. Sekarang dok tentang pemulihannya, karena tadi terakhir tentang pemulihan nih dok. Saya tuh sering juga ketemu gitu kan ketika teman atau itu sudah operasi misalnya teh. Operasi misalnya bahunya ada apa-apa gitu kan dioperasi. Itu tuh dia disuruh gerak gitu dok. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya ada reason nggak kenapa kok habis dioperasi atau gimana itu pemulihannya ada seperti itu? Oke. Tujuan operasi kan tujuannya adalah supaya pasien dapat kembali normal dengan nyeri yang sangat minimal dan mengembalikan fungsi dari si struktur tulangnya. Jadi ketika dia habis operasi, yang banyak sering dilakukan oleh pasien adalah karena takut nih nyeri pas ke operasi mereka diem. Yang mengakibatkan jadinya kaku. Nah, kenapa sih dokter-dokter selalu bilang harus gerak, harus dilatih karena memang ada fase-fasenya. Baik itu fase dari penyembuhan setelah operasi, maka fase pemulihannya untuk kembali ke aktivitasnya dia. Maka untuk bisa dia kembali ke aktivitasnya dia, tentunya harus ada latihan-latihan yang perlu dia kerjakan agar bisa kembali lagi ke aktivitas normalnya lagi kembali. Gitu. Jadi justru pemulihan pasca operasi itu diperlukan kerjasama dengan rehabilitasi medik ya dok ya. Betul. Biasanya dari dokter ortopedi yang mau operasi akan merefer juga tuh nanti setelahnya ke dokter SPKFR. Untuk apa? Dilanjutin lagi dengan rehabilitasinya. Karena tadi dokter Jen juga sampaikan kalau didiemin aja malah justru kaku nanti. Iya. Gitu. Berarti memang pemulihannya ini juga tidak kalah penting dari identifikasinya ya dok ya? Iya, karena kembali lagi ke bentuk layanan yang kita sarankan pada dokter SPKF adalah mengoptimalkan fungsi dari si pasiennya agar bisa kembali aktivitas sehari-hari. Siap. Nah, jadi jangan sampai nih udah operasi, udah bayar mahal ataupun sudah sakit, nanti jadinya tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu. Berarti nggak peduli cedera berat, sedang atau ringan, ujung-ujungnya gak gerak ya dok ya? Iya, Oke, berarti pemulihannya harus gerak ya mas ya sebenarnya? Iya, harus tapi gerak. ada waktunya ya. Iya. Setelah mungkin peradangannya udah berkurang dulu ya dok ya, baru nanti kita masuk ke sesi pemulihan dengan rehabilitasi. Banyak tercerahkan saya. Gimana bro? Ini banyak banget yang pengen dilanjutin tadi topik tadi dok. Cuman ini udah ada nomor 2 nih sudah. Dokter boleh? Saya buka ya? Iya. Saya buka ya dok. Wah nih. Terapi okupasi dan wicara pada anak ini juga cukup banyak ini trennya sekarang. Jadi mungkin kalau kemarin tuh kita sempat diskusi juga dok dengan dokter Monica, spesialis anak, tentang indikasi terapi wicara ya pada anak. Nah mungkin kalau ke dokter Jen ini pengen diskusi lebih ke gambarannya emang diapain sih dok? Terapi wicara dan okupasi pada anak itu seperti apa dok yang dilakukan? Oke, jadi kalau ada dua istilah ya, terapi okupasi sama terapi wicara. Jadi kedua istilah ini memiliki pelayanannya masing-masing, perannya masing-masing. Jadi memang di dalam tim rehabilitasi kita punya bekerja sama dengan mitra-mitra kita seperti ada terapi wicara, terapi okupasi, ada fisioterapi, ada psikolog, bahkan dengan protesis. Nah, apa sih terapi okupasi ini? Dia tuh layanan yang dilakukan oleh terapis okupasi. Jadi emang ada jurusannya sendiri yang bertujuan untuk memulihkan dan mengoptimalkan fungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan juga mengoptimalkan pekerjaannya dia dan mengoptimalkan bagaimana kemandiriannya dia. Jadi pada anak-anak sih biasanya kita akan mengoptimalkan baik itu fungsi dari motoriknya, sensoriknya maupun nanti kognisinya dia. Sehingga nanti dia dapat melakukan kemandirian. Jadi biasanya pada anak-anak yang ada gangguan fokus, tujuan kita adalah supaya meningkatkan fokusnya dia, supaya nanti bisa mengoptimalkan aktivitas dia atau kemandirian dia. Kayak gitu. Kalau terapi wicara itu lebih ke gangguan pada fungsi berbicara dan juga biasanya pada gangguan pada fungsi berkomunikasi, lalu gangguan menelan. Nah, komunikasi kan nggak cuma bicara aja ya, tapi bagaimana dia menangkap informasi,
dan bagaimana dia menyampaikannya, baik itu dengan bahasanya, bagaimana artikulasi dia, bagaimana irama kelancaran dia, itu akan kita lihat. Menarik. Ditambah dengan gangguan penelan, biasanya ada anak-anak dengan misalnya yang GTM atau pasien-pasien pasca stroke penyumbatan yang jadi sulit menelan, itu juga nanti akan bisa diterapi untuk mengoptimalkan fungsi komunikasi dan menelannya. Dry needling versus akupuntur. Wah, ini saya nih kayaknya giliran saya nih kayaknya mau menanyakan. Kayaknya juga banyak sekali ini Coba kalau bayangan Bro Azhar gimana? Dry needling versus akupuntur. saya apa? taunya akupuntur. Akupuntur, Dan needling oke. itu pikiran saya kayak di film-film Cina gitu, tusuk-tusuk gitu. Itu sampai seberapa banyak sih dok jarumnya itu? Saya ngeliat film-film itu kan sampai wah badan penuh jarum gitu. Kalau dry needling biasanya nggak banyak ya, kita pakainya tergantung juga sih trigger point yang kita temukan yang ada pada pasiennya berapa. Bro bisa nyobain tuh nanti bro. Tapi penasaran ya dok, gimana maksudnya dengan menyakiti, kan disuntik ya dok, menyakiti ya kan kita juga takut lah disuntik ya. Disuntik gitu. Ini udah disuntik, ditusuk gitu kan dok. Bagaimana itu bisa Mengurangi keluhan. mengurangi gitu. Ya. Nah, jadi supaya teman-teman jangan takut nih gitu kan.